Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Caca. Di sini aku akan menjelaskan tentang pembuatan aplikasi kalkulator yang menggunakan constraint layout. Penggunaan constraint layout ini memungkinkan untuk pembuatan elemen layout lain pada bagian XML. Pada pembuatan kalkulator ini, layout toolbar ini akan berisikan bagian atas pada bagian calculator application, yaitu diatur dengan match parent lebarnya. Jadi dia akan full dari kanan ke kiri. Web content dia akan menyesuaikan ukuran dari size font yang digunakan beserta padding, yaitu jarak antara atas dan bawahnya. Lalu selanjutnya ada color button, text element, dan tipe font yang digunakan. Selanjutnya pada bagian activity main, layout toolbar nanti akan dipanggil pada bagian activity main dengan menggunakan tag include, lalu diberikan ID toolbar. Nah, pada pembuatan kalkulator application ini, di sini menggunakan background warna pink muda, di mana pemanggilan nama ini dilakukan dengan menggunakan atau menyimpan warna yang digunakan pada bagian color.xml. Begitupun juga teks yang tertampil pada bagian masukan angka pertama juga disimpan pada bagian string.xml. Lalu pada bagian judul aplikasi, yaitu bagian aplikasi untuk perhitungan ini diatur dengan menggunakan ID TF title yang merupakan judul dari GUI atau judul dari elemen yang ada di dalam constraint layout ini. Lalu untuk ukuran lebarnya dia akan disesuaikan dengan match parent. Lalu untuk tingginya dia akan web content, jadi menyesuaikan isian di dalamnya. Text size-nya menggunakan 20, menggunakan serif dengan style bold. Lalu margin top-nya 185, berarti ini dari batas atas layout atau parent ada sekitar 185. Lalu margin start 16 dan margin end 16. Kanan dan kiri pada bagian text view yang judul aplikasi ini dia akan diawali dan diakhiri dengan batas 16. Jadi kanan dan kirinya ini memiliki batas 16 sehingga dia berada di tengah-tengah dari tampilan. Selanjutnya adalah margin bottom, ini berarti dia margin ke bawah. Lalu pada bagian layout constraint top bottom of ID toolbar berarti text view ini akan diletakkan di bawah ID toolbar, di mana ID toolbar ini merupakan bagian include dari layout toolbar.xml. Lalu pada bagian berikutnya adalah input pertama dan input kedua. Input pertama dan input kedua ini digunakan untuk memasukkan angka yang akan diinputkan oleh penggunanya. Nah, peletakannya diletakkan di ini adalah bagian first number, yaitu berupa ID untuk membedakan antar elemen yang ada di dalam GUI ini. Pada bagian input pertama ini diberikan ID at first number. Lalu memiliki lebar 0, lalu tingginya web content menyesuaikan dari ukurannya. Lalu di dalamnya ini akan diberikan hint tulisan yang dapat hilang ketika penggunanya menginputkan angka, yaitu dengan masukkan angka pertama. Selanjutnya pada bagian font family serif input tab, yaitu number of decimal. Jadi memungkinkan penggunanya untuk menginputkan number. Layout constraint ends to end of parent dan start to start of parent, berarti dia diawali dan diakhiri pada bagian parent layout ini sendiri. Lalu layout constraint stop to bottom of ini dia diletakkan di bawah ID TF title, berarti dia ada di bawah title aplikasi untuk perhitungan ini ya. Selanjutnya input kedua yaitu sama pada bagian masukkan angka kedua ini, tetapi dia akan ditambahkan atau pada bagian constraint top button ini akan diganti dengan ID at first number, yaitu ini ID-nya input pertama agar posisi input kedua ini berada di bawah
input pertama. Selanjutnya adalah text view atau hasil. Nah, di sini dia digunakan ID TF result untuk memberikan identitas pada bagian text view hasil ini. Dia akan ditempatkan di bawah add circuit number, yaitu pada bagian input kedua, lalu diawali dan diakhiri pada bagian parent, jadi dia akan berawal dan berakhir di parent dari layout ini. Selanjutnya garis bawah yang ada pada bagian bawah hasil, dia diatur ini dengan menggunakan top button of add result, TF result, sehingga dia berada di bagian bawah dari teks hasil. Lalu adalah tombol-tombol button yang ada pada aplikasi kalkulator ini yang terdiri dari 4 button, yaitu kali, bagi, kurang, dan tambah. Setiap button ini menggunakan ID yang berbeda-beda untuk membedakan antara button satu dan button yang lainnya, sehingga ketika dia diberikan fungsi pada bagian main activity, dia akan memiliki identitas yang berbeda-beda. Pada bagian button awal ini, dia menggunakan ID button multiply, lalu web content, dan teksnya akan diisikan kali. Constraint start to start of parent, dia akan berawal di parent atau bagian pinggir dari layout, lalu end to start of ID btn div, di mana btn div ini sendiri merupakan button pembagian, yaitu pada bagian tombol pembagian ini. Jadi dia akan berawal pada bagian pinggir parent dan berakhir pada bagian ID atau button tombol pembagian maksud aku. Sedangkan di antara button kali dan bagi akan diberikan margin 16 sehingga terdapat space yang membatasi atau membedakan antara keduanya. Apabila margin ini dikecilkan, maka jarak antara keduanya ini akan semakin menyempit. Lalu pada tombol pembagian, dia akan berawal pada bagian start to end, jadi dia berawal di akhiran dari ID button multiply. Pada bagian button kali, jadi awal dari button pembagian ini dimulai dari button kali dan diakhiri pada button subtract, yaitu pengurangan, dengan margin pada keduanya yaitu 16. Begitupun pada tombol pengurangan, dia akan berawal pada bagian tombol pembagian dan berakhir di button pengurangan. Pada button penjumlahan, pada button penjumlahan ini dia akan berawal di button pengurangan dan berakhir di button parent. Selanjutnya adalah main activity untuk memberikan aksi ketika button-button ini diklik oleh penggunanya. Pada bagian awal ini dia akan mendefinisikan setiap ID-ID yang digunakan pada bagian activity.main.xml. Lalu selanjutnya pada bagian public void ini dia akan mendefinisikan setiap operator matematika yang digunakan untuk membuat aplikasi kalkulator ini. Contohnya seperti kali button multiply, yaitu dengan operator bintang yang berarti dia ini digunakan untuk operasi perkalian. Tombol slash digunakan untuk operasi divide, yaitu pembagian, lalu kurang untuk pengurangan, dan tambah untuk penjumlahan. Selanjutnya adalah pendefinisian dari number 1 dan number 2 pada input atau nilai yang tersimpan pada ID at first number dan at second number. Selanjutnya adalah case yang dapat dijalankan oleh penggunanya. Ketika case tanda bintang ini berarti resultnya sama dengan
61 dikali 62, di mana 61 ini mengambil nilai yang tersimpan dari ID at first number, dan 62 akan mengambil nilai yang tersimpan pada at second number. Lalu pada case yang slice ini juga pembagian, pengurangan, dan penjumlahan. Lalu TV result ini dia akan menghasilkan tag hasil yang ditambah dengan result. Result 1 ini di mana, maksud aku result ini adalah hasil dari setiap operator yang akan dijalankan ketika button-button ini diklik. Selanjutnya aku akan melakukan uji coba pada aplikasi kalkulator. Ini adalah tampilan sebelum penggunanya memasukkan angkanya. Maaf, ini tadi udah aku coba duluan, jadi dia udah menampilkan nilainya. Apabila dia belum dicoba atau belum diklik salah satu buttonnya, dia akan memunculkan tulisan hanya hasil saja. Tetapi ketika penggunanya memasukkan angka, lalu mengklik button kali, maka dia akan memberikan hasil dari operasi 7 dikali 6, yaitu pada bagian case perkalian ini, yaitu 1 dikalikan 62, result akan disimpan pada bagian IDTV result dan ditampilkan pada bagian hasil. Begitupun pembagian, pengurangan, dan penjumlahan. Sekian penjelasan dari aku tentang pembuatan aplikasi kalkulator dengan menggunakan konstruk layout. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.